Satu kata namun berjuta makna, tak hanya menjadi tempat hamparan padi, tapi inilah jantung kehidupan. Tempat di mana sumber kehidupan, agraria, itulah kita. Kondisi perekonomian di Indonesia saat pandemi COVID-19 sangat memprihatinkan. Keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya. Triwulan 2 2020 merupakan puncak dari semua kelesuhan ekonomi. Hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia mulai awal kuartal 2 tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar, sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota dengan tujuan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non-formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya pemutusan hubungan kerja disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayar upah seharusnya. Tidak hanya itu, penurunan ini banyak yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut. Para ekonom menilai kondisi deflasi pada tahun 2020 sangat wajar karena adanya pandemi COVID-19. Deflasi tidak hanya disebabkan oleh indeks harga konsumen yang menurun, tetapi disebabkan oleh meningkatnya pengangguran. Faktanya, Indonesia mengalami deflasi dengan tingkat inflasi berada pada 1,68%, di mana angka ini menjadi angka terendah dan jauh dari target pemerintah. Sektor pertanian termasuk salah satu sektor yang terdampak kasus COVID-19. Sektor pertanian menjadi kebutuhan prioritas dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Sektor ini berkaitan langsung dalam pemenuhan hajat hidup manusia, sehingga permintaan akan bahan pangan akan tetap selalu ada. Walaupun terjadi kemerosotan ekonomi di berbagai sektor usaha, sektor pertanian menjadi sektor terakhir yang sanggup bertahan, yang menjadi bukti bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling aman. Selain itu, sektor pertanian menjadi sektor dasar untuk berkembangnya sektor ekonomi lain seperti industri dan jasa. Walaupun sektor lain ambruk, setidaknya sektor pertanian mampu menjadi andalan dalam pemenuhan pangan rakyat, sehingga masyarakat tidak menjadi kelaparan. Sebagai sektor yang paling banyak diusahakan masyarakat di Indonesia, pertanian berperan penting dalam pemenuhan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia. Terlihat data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, sebanyak 87,5% masyarakat Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Karena sektor pertanian termasuk sektor yang masih bertahan di masa pandemi COVID-19, ada suatu pengusaha lokal yang memanfaatkannya menjadi peluang usaha industri kreatif pangan, yaitu dengan cara memanfaatkan hasil tomat yang melimpah menjadi manisan tomat. Di sisi lain, terdapat koperasi yang memanfaatkan peluang keberlimpahan hasil pertanian, yaitu dengan mengekspor hasil-hasil pertanian ke luar negeri. Koperasi tersebut adalah Koperasi Maksiasa di Kutabawa, Purbalingga.
Sektor pertanian adalah sektor yang ampuh dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan dibarengi pembuatan produk UMKM dan juga pemanfaatan koperasi. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, koperasi dan UMKM selalu diharapkan menjadi pilar penyelamat perekonomian pada saat dilanda krisis ekonomi yang parah. Ketika krisis ekonomi tahun 2020 hingga tahun 2021, koperasi dan UMKM juga terbukti tangguh dari guncangan krisis ekonomi. Sementara usaha besar, banyak yang gulung tikar. Peran yang ditunjukkan koperasi dan UMKM membuktikan bahwa sebenarnya demokrasi ekonomi yang dicanangkan oleh Bung Hatta nyata adanya. Koperasi kuat, Indonesia hebat, bravo koperasi.